Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Kita kumpul di tempat ini bukan karena kita satu suku, bukan karena kita dilahirkan dari satu rahim, juga bukan karena kita satu kampung. Karena tempat kumpul kita sekarang ini adalah di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Kita berkumpul karena kita sama-sama hamba Allah Jalla Jalaluh yang punya misi yang sama, yaitu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jalan menuju kepada Allah itu sulit, mendaki, terjal, dan menakutkan. Falaqtahamal aqabah. Orang kalau mau ke surga itu harus lewat Aqabah. Aqabah itu jalan di gunung yang kecil, yang sempit. Kalau antum sendirian, dikhawatirkan kita jatuh dan gak ada yang nolong. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kelak pada hari kiamat, di hari yang kata Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana orang akan lari dari saudaranya. Yang pertama Allah sebut saudara. Dia kabur. Padahal biasanya saudara itu menjadi tempat curhat. Saudara itu menjadi pegangan. Saudara itu menjadi sandaran. Tapi pada hari itu dia tinggalkan, dia lari dari saudaranya. Dia lari dari bapak dan ibunya, dari ibu dan bapak, dan dia lari dari pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Hari itu semua hanya memikirkan diri sendiri. Nafsi, nafsi. Maka semoga pada hari itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau lewatin sirat dan penghuni surga sampai ke surga, penghuni neraka sudah berjatuhan di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla Bismillah. Nah, Allah memperkenankan bagi iblis, syaitan, yang selama hidup kita selalu nyalahkan setan. Iya, iki gara-gara setan. Iki lakoni setan ini. Ana dibisikin setan. Kalau Anda dibikin setan, Anda nggak akan seperti ini. Kita itu selalu menyalahkan yang lain. Padahal kita diajarin dalam agama kita untuk ngaku salah. Antum kalau baca Sayyidul Istighfar, apa yang antum katakan? Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Yang depan sini. Nah, antum kasih mic, sudah baca dia. Mana mic-nya? Jangan disembunyikan mic itu jemaah, dibawa masuk ke dalam lagi. Astagfirullah. Nah, sambil udah diganti baterainya. Kasihkan ke dia. Bismillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya Allah tahu artinya, tenang jemaah. Ana mau kasih hadiah. Ini buat doanya. Nah, ini buat artinya. Allah
Allahumma anta rabbi, ya Tuhan, ya Allah, anta adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu, khalaqtani, kamu menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjianmu. Kasihkan dia aja, gak apa-apa. Nah, antum yang jawab. Nah, bagi-bagi dia mau bagi duit, sebenarnya dia bisa jawab gitu, cuma dia kepingin ngasih rezeki sama antum. Nah, fadhal. Wa wa'dika mastata'tu, dan juga Tafadhal, pelan-pelan. Kita itu tiap hari baca itu jemaah, pagi dan petang. Tapi kadang-kadang kita membacanya hanya sekedar untuk menyelesaikan zikir. Padahal itu sebuah pengakuan. Gimana antum ngaku dan antum tidak tahu artinya? Nah, sudah tahu artinya? dan aku di atas perjanjianmu yang aku mampu, mastata'tu. Ya, A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung dari kejahatan yang aku lakukan, yang aku perbuat. Syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengaku ya Allah dengan nikmat-nikmat semua yang kau berikan kepada aku. Tidak ada satupun nikmat di muka bumi ini melainkan darimu ya Allah. Wa abu'u bi dzambi. Dan aku ngaku dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Enggak nyalahkan yang lainnya. Fadhal, antum bagi-bagi ya. Soalnya keroyokan jawabnya jamaah mereka jamaah. Kita tuh diajarin untuk ngaku kita pelaku dosa jamaah. Aneh yang berbuat dosa. Bukan yang lainnya. Maka iblis nanti, syaitan ini Allah akan perkenankan bagi dia untuk membela diri. Karena selama di dunia selalu disalah-salahkan dia. Allah mengatakan di surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Disebutkan dalam hadis bahwa syaitan diberikan mimbar dari neraka. Dia punya mimbar dari api. Orang-orang itu pada mendengarkan pidatonya syaitan. Setelah urusan semua selesai, syaitan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Siapa yang tahu kenapa syaitan kok dikasih kesempatan untuk bela diri dan untuk berceramah? Apa dampaknya kepada penghuni neraka? Jemaah. Iya, berdiri antum yang mau jawab. Kurang keras. Allahu Akbar, sahih. Kirimkan ke dia jemaah. Sama bajunya ini kasihkan. Nah, dampaknya untuk menambah siksaan batin buat mereka. Dan antum kalau lihat ya, siksa yang Allah berikan buat penghuni neraka itu fisik dan batin. Dan boleh jadi siksaan batin itu lebih menyakitkan. Kenapa sebagian orang dibully dan bunuh diri? Padahal dia nggak dipukul. Dia cuma dihina, diperolok-olok, dimaki, nggak dipukul, tapi sakitnya. Kemudian dia lompat dari gedung tinggi untuk bunuh diri. Maka Allah berikan kesempatan kepada setan agar tambah tersiksa penghuni neraka. Oh, kita setan. Mereka akan lihat. Dan setan mengatakan janji Allah benar kepada kalian. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku berjanji kepada kalian tapi aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ingat, aku enggak punya kuasa apa-apa atas kalian. Setan itu enggak punya kekuasaan sehingga dia bisa memaksa kita, enggak punya.
Setan mengatakan itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum. Setan itu punya satu kekuatan, apa? Manggil. Jadi godaan setan itu hanya suara. Hanya panggilan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Aku cuma manggil kalian. Bagaimana Nabi Adam makan buah di surga itu? Dipaksa sama setan? Enggak. Cuma dipanggil, diomongin sama setan, kalian yang ikut. Maka setan mengatakan, fala talumuni, jangan nyalahkan aku. Walumu anfusakum. Kalau kalian mau nyalahkan, salahkan diri kalian sendiri. Kalau kalian mau mencela-cela diri kalian sendiri, karena kalian yang berbuat dosa. Aku cuma manggil. Itu yang terjadi, jemaah. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa nolong kalian dan kalian nggak bisa nolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kafir, kata setan, dengan persekutuan yang kalian lakukan kepada aku. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah. Jadi permusuhan antara manusia dengan setan itu dimulai sejak setan nggak mau sujud sama Nabi Adam dan tidak berakhir sampai di neraka pun. Setan mengatakan jangan menyalahkan aku, sudah masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ahibbati fillah. Setan itu bersumpah ketika dia memohon kepada Allah agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Jadi iblis itu tidak mati. Nabi Adam mati. Nabi Nuh meninggal dunia. Nabi Ibrahim meninggal dunia. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Pak Harto meninggal dunia. Kok ketawa? Kan betul meninggal kan? Nah, dan iblis belum meninggal. Antum bisa lihat bagaimana pengalaman iblis menyesatkan manusia. Dia sudah pernah menyesatkan Nabi Adam. Dia pernah menyesatkan kaumnya Nabi Nuh. Bayangin ya, Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya 950 tahun. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Yang naik kapal Nabi Nuh itu dikatakan cuma 80 orang. Padahal berdakwah selama 950 tahun. Bayangin ya bagaimana hebatnya setan menyesatkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim berusaha untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya. Itu yang namanya patung-patung dia hancurkan, kecuali yang paling besar, dengan harapan kaumnya sadar. Ketika dipanggil Nabi Ibrahim, ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, aku. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Masa itu tanya tuh sama yang paling besar. Dia yang melakukan. Mau bukti, tanyakan kepada yang hancur. Melakukan nggak ngaku. Biasanya yang dilakoni ngaku. Yang dihancur, tanyakan kepada yang hancur ini. Tanyakan. Kata mereka, masa kita suruh ngomong sama patung, kata dia. Kan mereka nggak bisa ngomong, kata dia. Lu kau nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Ngomong aja nggak bisa. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apakah kemudian kaumnya beriman? Enggak.
Dibakar Nabi Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim dibakar dan selamat keluar dari api. Apakah kemudian kaumnya beriman? Enggak, jemaah. Kita lihat bagaimana ya godaan syaitan ini. Maka menghadapi syaitan itu dengan berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tapi kembali kepada sumpah iblis. Di surat Shad ayat 82. Iblis mengatakan, kata Allah ya, menceritakan tentang ucapan iblis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kehormatanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Tidak ada pengecualian, nggak ada. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Masya Allah antum ustaz, Insya Allah masuk surga. Kesempatan ustaz dan kesempatan bukan ustaz untuk masuk neraka sama. Nabi SAW pernah mengatakan, al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu. Wan naru mithlu dzalik. Neraka sama. Kadang-kadang ada orang yang memanggil ustaz, ya ahlal jannah. Ahlal jannah apaan tuh? Nanti itu di surga dipanggil ahlul jannah. Enggak lah, antum kan deket sama Allah. Neraka itu disulut apinya dengan ustaz. Naam jemaah. Maka hendaklah kita tahu diri. Yang udah belajar bukan berarti ada jaminan masuk surga, enggak. Bukan berarti setan berhenti godain. Aduh, nggak bisa nak godain fulan sudah. Kenapa? Sudah ngaji di Masjid Ar-Rahman, susah sudah. Ada siapa? Setan pengalamannya banyak. Dia bisa menyesatkan orang-orang yang soleh, sebagaimana dia terhadap orang-orang yang sudah tidak soleh, tetap dia menggoda dan menyesatkannya. Di surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah menyebutkan tentang ucapan iblis, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan benar-benar duduk untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ada jalan lurus dan ada tikungan. Iblis itu nggak ingin antum jalan lurus, maka diarahkan, fadal belok sana, belok sini. Dan itu dilakukan oleh iblis. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datang menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jamaah, bicara syukur ya. Ujian syukur itu berat dibandingkan dengan ujian sabar. Atau sebagian orang berpikir, Ustaz, ana ahsan Ustaz diuji dengan kekayaan daripada diuji dengan kemiskinan. Orang-orang miskin dan susah, biasanya mereka ada di soft pertama. Berarti yang di pertamanya pada susah semua gitu ya. Ya enggak juga lah. Tapi orang biasanya kalau susah, dia sholat malam. Antum lihat, ketika punya masalah ekonomi, ketika punya masalah keluarga, ketika punya masalah anak-anaknya, kemana dia pergi, dia hamparkan sejadah, dia minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta karena dia butuh. Tapi tatkala urusannya semua lancar, rizkinya berlimpah ruah, rumahnya luas dan mewah, boleh jadi dia lupa sama Allah Azza wa Jalla.
Seakan-akan dia nggak perlu minta lagi sama Allah, nggak perlu memohon lagi sama Allah. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia tuh benar-benar melampaui batasannya kapan? Tatkala dia merasa cukup. Ahibati billah, jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana Allah Azza wa Jal memberi arahan kepada kita agar tidak ngikutin setan. Di surat Al-Baqarah ayat 168 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah apa-apa yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan itu di 4 ayat. Kita nggak akan bahas semuanya karena waktunya terbatas ya. Antum catat. Di Al-Baqarah 168, di Al-Baqarah 208, kemudian di surat Al-An'am ayat 142, kemudian di surat An-Nur ayat 21. Yang di surat Al-Baqarah 208 itu berkaitan agar kita masuk Islam seutuhnya. Jadi kalau jadi muslim, jangan muslim KTP, jangan muslim separuh, jangan muslim 3/4, tapi udkhulu fi silmi kafah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian yang di surat An-Nur ini berkaitan dengan fitnah wanita. Perintah untuk berhijab, ya, perintah untuk menundukkan pandangan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan? Yang pertama, kalau memandang dari sisi hamba, kita tuh nggak mungkin mau berkawan dengan syaitan. Nggak masuk akal ya. Walaupun kalau nggak salah di Amerika itu ada penyembah syaitan ya. Ada kelompok yang mengaku mereka menyembah syaitan, na'udzubillah min dzalik. Tapi secara akal sehat, orang yang tahu setan musuhnya, apa mungkin dia akan berteman dengan dia? Nggak mungkin. Antum kalau pernah disakiti sama kawan antum, ketemu nggak kepingin? Pas kajian bareng gini, dia masuk dari pintu situ, antum masuk dari sana? Nggak. Dari sakit hatinya antum. Makanya diingatkan bahwa setan ini nggak mungkin menyesatkan engkau secara langsung. Dari sisi setan, setan juga tahu ini manusia nggak mungkin mau akan aku sesatkan langsung. Maka setan berpikir bagaimana menyesatkan manusia dengan menyeretnya pelan-pelan, langkah demi langkah. Kalau bicara fitnah wanita, yang pertama disuruh memandang saja, jangan berzina, haram. Kalau memandang itu kan dosa besar, dosa kecil, Ustaz? Dosa kecil. Kan dosa kecil itu insya Allah antum astagfirullah dihapuskan. Kan antum sholat di masjid berjamaah udah banyak pahalanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sudahlah, kebaikan itu menghapuskan dosa. Jadi mereka ketika menarik antum kepada perzinaan, nggak mungkin langsung suruh berzina. Antum haram, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang
penuntut ilmu ini jemaah. Ada janda suka curhat sama dia. Ini punya istri sudah. Dan kalau ana, contohnya ana lah, ada janda yang curhat sama ana, kan kesian kalau nggak dijawab jemaah. Nanti setan ngomong, cobalah, kesian dia. Mungkin kau bisa video call sama dia. Dan ini video call, Ustaz. Ahlan, kif haluki? Lumayan ternyata ya. Ada syaitan. Itu langkah-langkah syaitan. Dia nggak nyuruh antum langsung berzina, enggak. Maka perhatikan berkaitan dengan langkah-langkah syaitan ini. Yang di awal tadi yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 168 berkaitan wa ayuhan nas, agar manusia ini makan yang halal. Karena ternyata jemaah, yang paling mudah bagi setan untuk menyesatkan manusia dan menyeretnya ke neraka itu lewat makanan. Kenapa? Karena makanan ini kebutuhan. Dan kebutuhan kepada makanan lebih daripada kebutuhan yang di bawah perut. Jadi kebutuhan perut itu semuanya butuh. Sedangkan yang di bawah perut nggak seperti kebutuhan perut. Dan kita tahu Nabi Adam alaihi salam itu disesatkan lewat apa? Makanan. Makanan jemaah. Bayangkan ya, di surga itu semua makanan boleh buat Nabi Adam. Boleh, silakan. Ada satu yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Tapi ternyata di akhir cerita Nabi Adam pun makan. Maka kalau bicara menyesatkan manusia lewat makanan ini, lewat dua hal. Yang pertama, bagaimana manusia itu bekerja dengan cara yang haram, menghasilkan rizki dengan cara yang haram. Sampai muncul istilah, nggak tahu istilah ini siapa yang bikin. Yang tahu jawabannya anak kasih hadiah. Masih ada fulus ya mah. Anak kasih 200.000 tuh. Apa istilahnya? Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Siapa yang nyampaikan itu? Orang pertama yang mengatakan itu. Nggak tahu kan? Antum tahu? Ana, wah astagfirullah, ana menukil jemaah, nggak jadi sudah. Nah jemaah, ini ada seorang kiai di Jember, rahimahullahu taala. Dia kiai harismatik ya. Dia nyampaikan ungkapan ini, kata dia. Ada orang yang mengatakan, kata dia, Pak Yai, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Pak Yai itu loh mengatakan, kalau saya katakan kepada fulan ini, ada orang yang hadir di situ, coba engkau cari yang haram, bawa ke sini, maka dia akan berhari-hari tidak dapat yang haram karena takut. Tapi kalau anak katakan cari yang halal, sekarang dia dapat. Jadi ini termasuk bisikan syaitan jemaah. Bagaimana sebagian teman-teman yang hijrah meninggalkan pekerjaan yang haram, kemudian dia berusaha untuk cari yang halal, lalu di tengah jalan dia mutung. Ternyata nggak bisa, Ustaz. Kita lihat yang namanya riba. Ini pesan buat kita bersama ya. Di kampung-kampung itu, Anda nggak tahu di Solo ini. Kalau di tempat kita, itu di pagi hari mesti ada bank keliling itu jemaah. Apa namanya? Bank titil, bank titil. Pelecit. Ini BCA. Bank cicilan awan. Oh, bank cicilan awan gitu ya. Bayarnya siang. Mereka punya istilah.
Allahu Akbar jemaah. Di masyarakat itu dianggap dosa apa biasa? Biasa jemaah. Bayangkan ya bagaimana setan ini sampai kepada titik masyarakat menganggap biasa. Ketika sudah biasa, apa ada harapan bertobat? Orang itu bertobat karena dosa. Tapi kalau biasa loh, semua orang melakukan itu, Ustaz. Antum aja ikut aliran sesat, Ustaz. Oh, Akbar cuma. Iya. Karena mereka beranggapan tatkala kita menyampaikan kepada masyarakat, ini tidak boleh, ini langkah-langkah setan loh. Dilaknat antum dan setan terlaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi menyampaikan tentang laknat nih. Buat siapa? Buat yang makan riba. Yang makan riba itu yang punya uang, yang minjamkan. Itu makan riba. Wa mukilahu yang bayar. Seharusnya bayar 1 juta, dia bayar 1.100.000. Antum kasih makan riba sama dia. Antum nggak makan, Anda nggak makan Ustaz. Yang zalim ini tukang ribanya. Na'udzubillah. Lu antum ngasih makan dia? Terpaksa Ustaz. Bukan terpaksa, biasa. Yang menjadi saksi, yang menulis semua dilaknat. Ini termasuk khutuwatus syaitan jamaah. Allah mengingatkan jangan diikuti. Urusan makan. Urusan makan ini jamaah. Dan orang biasanya ingin cepat. Habis waktu Anda. Belum lah. Masih tinggal 3 menit. Ini ada omongan di belakang jamaah. Insya Allah. Jangan dikorupsi. Anda punya waktu masih 3 menit jamaah. Tambah 4 menit jamaah. Iya. Jadi ingat, bicara usaha dengan makan yang akhirnya mendapatkan penghasilan yang haram, ini merajalela di masyarakat kita. Rasulullah SAW ingat ketika menyebutkan tentang orang musafir yang panjang safarnya, yang kemudian berdoa angkat tangan dalam kondisi wajahnya penuh dengan debu, rambutnya kusut. Dia mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yakni dari hasil yang haram. Wa ghulya bil haram, tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Yang jadi suami, yang punya kewajiban memberikan nafkah, jangan sampai antum bawa yang haram buat keluarga antum. Masya Allah, 5 menit lagi jemaah, ditambah waktunya jemaah. Jazakallah khair, syukran. Jadi jemaah kalau dilihat, ini orang-orang yang akhirnya berusaha dengan cara yang haram untuk bertahan hidup. Ada yang makan haram, yang kedua tadi dengan makanan-makanan yang memang Allah haramkan. Dan ternyata itu disukai. Jadi jemaah, uang 100.000 nggak bisa buat beli sabu-sabu. 1,3, 1,4 lebih mahal daripada emas. Itu terlarang, tapi dicari sama orang. Dan ketika orang makan itu dimakan. Iya, dibakar kayak diisep kayak tidak tahu, tapi yang jelas itu yang membuat manusia jadi nggak benar, berantakan hidupnya. Kalau sebagai suami, antum akan lihat bagaimana dia menjalani hidupnya. Dan ahibati fillah, yang terakhir waktu anda sudah habis, manusia itu kenapa berusaha dengan cara yang haram atau dia makan haram? Karena dia takut miskin. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 268, Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu dia mengancam kalian dengan kefakiran. Kamu nanti bisa miskin, kamu nanti bisa fakir. Makanya orang-orang nggak mau hijrah karena takut miskin dia.
Karena sudah enak dia dan menyuruh kalian untuk jadi orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik.